Sekarang kalian mencari buku sesuai dengan tema. Baik, karena mungkin yang kelompok satu itu berkenan dengan hadis, definisi hadis, ya sudah tulis saja hadis atau definisi hadis. Nanti akan muncul buku-buku yang di dalamnya berisi tentang definisi hadis. Saya ambil contoh metode kritik hadis. Pada buku metode kritik hadis akan ditampilkan halaman-halamannya. Meskipun pada Google Scholar ini tidak full halamannya, paling tidak bisa membantu kalian. Karena kenapa? Dalam menulis karya ilmiah, kita hanya cukup satu paragraf mungkin, atau satu halaman mungkin. Dan ingat ketika mengambil atau mengutip dari sebuah buku, kalau tidak kutipan langsung ya, kalau satu halaman itu jangan di copy paste dari awal sampai akhir, tidak seperti itu. Kalian baca bagaimana maksud dari penulis ini, satu paragraf misalkan kalian pahami, kalian ungkapkan dengan bahasa kalian. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ketika dicek plagiasi tidak dianggap plagiat. Karena kalau copy paste itu dianggap plagiat. Nanti di akhir akan saya jelaskan aplikasi untuk mengecek plagiasi dan toleransi kalian untuk plagiasi itu hanya 20%, tidak boleh lebih dari itu. Nah, contoh di sini yang paling penting dia tidak hanya menyuguhkan pendekatan-pendekatan teoritis. Ini halamannya halaman Romawi. Saya ingin mengambil sebuah kutipan dari halaman isi yang bukan Romawi. Karena Romawi itu biasanya cuma mukadimah saja. Contoh halaman 1. Nah, ini contohnya. Sebagian besar kaum muslim meyakini bahwa hadis adalah kendaraan sunnah Nabi dan bahwa hadis merupakan tuntunan yang tidak dapat diabaikan dalam memahami wahyu Allah. Saya ingin mengambil maksud dari penulis ini pada paragraf ini. Jadi hadis itu merupakan sarana untuk memahami wahyu Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya kan syarah. Syarah itu menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita menggunakan bahasa yang ringan saja. Hadis merupakan sarana untuk memahami wahyu Allah. Hadis merupakan sarana untuk memahami wahyu Allah. Nah, saya ingin mengambil footnote dari buku tersebut. Maka caranya bagaimana? Caranya kalian lihat di pojok kiri tentang buku ini. Kalian klik, kemudian akan muncul penulis buku, judul bukunya, penerbit, tahun terbit. Dan biasanya kalau lebih lengkap lagi ada tempat terbitnya. Karena dalam penulisan footnote ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, yang tidak boleh terlewatkan adalah nama judul buku. Yang kedua, nama penulis. Yang ketiga, penerbit. Yang keempat, tahun terbit. Kelima, tempat terbit. Dan yang keenam adalah halaman. Kalau menggunakan aplikasi Zotero, sangat mudah sekali. Kalian tidak perlu mengetik satu persatu. Kalian tinggal klik saja pada icon Save to Zotero. Untuk menampilkan icon ini, kalian bisa melihat tutorial di aplikasi hadis, yaitu penjelasan tentang tutorial footnote Zotero. Cara menginstalnya bagaimana. Di situ sudah lengkap. Maka akan muncul icon seperti ini. Jika muncul icon seperti ini, ada tulisan Save to Zotero, maka tinggal diklik saja. Kemudian disimpan kemana foldernya, misalkan
Saya taruh sini, Pak Faisal. Saya klik enter. Ini judulnya metode kritik hadis dan saya mengambil pada halaman pertama. Maka pada Microsoft Word, saya tinggal klik Zotero, add citation. Kita menggunakan format full note with ibid. Klik OK. Nah, tadi judul bukunya metode kritik hadis. Halaman berapa? Halaman 1. Diketik 1. Kemudian tekan enter. Ketika sudah diketik dan ditekan enter, maka footnote jadi otomatis. Di situ sudah sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Di antara kaidah, pertama ditulis nama penulisnya. Kemudian judulnya, metode kritik hadis ditulis miring, otomatis. Kalian tidak perlu Ctrl I. Mengubah menjadi italik tidak perlu, karena otomatis dibuat oleh aplikasi. Kurung buka, kemudian penerbit, koma, tahun terbit, kurung tutup, koma, halaman, dan titik. Jika kalian menulis satu persatu, rawan sekali akan kesalahan. Jadi banyak sekali terjadi kesalahan karena menulis footnote dengan cara manual. Baik, di akhir makalah biasanya ada daftar pustaka. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah kumpulan sumber-sumber, baik itu buku atau jurnal yang sudah diambil. Biasanya kalau sumber atau jurnal, sumber buku atau jurnal itu kan di footnote. Nah, footnote-nya itu dikumpulkan jadi satu di daftar pustaka. Supaya orang itu tahu, oh, si penulis ini ngambil dari sumber apa saja, buku apa saja, jurnal apa saja, seperti itu. Maka, dengan aplikasi Zotero atau Mendeley, sangat mudah sekali, tinggal diklik Add Bibliography. Maka, daftar pustaka sudah jadi dengan format yang semestinya. Jadi kalau kalian lihat, ada perbedaan antara penulisan footnote dan daftar pustaka. Di sini, Philip H. Kamarudin. Sedangkan di daftar pustaka, Kamarudin Philip H. Karena ketentuan dalam penulisan daftar pustaka, itu nama akhir terlebih dahulu. Baru nama depan. Kemudian judul. Setelah judul penerbit. Tapi tidak ada kurung buka, tidak ada kurung tutup. Nah, jadi kalau kalian belajar cara penulisan footnote dan daftar pustaka satu persatu, itu akan ribet sekali dan sangat rentan terhadap kesalahan. Alangkah baiknya kalian menggunakan aplikasi untuk menulis footnote dan daftar pustaka secara otomatis. Salah satunya dengan Zotero atau Mendeley. Baik, ini contoh saya mengambil dari sebuah buku, metode kritik hadis. Saya misalkan mengambil sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ini sebuah hadis dalam Sahih Bukhari. Saya ingin menambah footnote dan daftar pustaka. Maka saya tinggal menambah bukunya. Nah, dengan cara seperti sebelumnya, karena saya sudah pernah menambahkan, maka saya tidak perlu menambahkan lagi. Sahih Bukhari sudah pernah saya tambahkan. Jadi kalau sudah ditambahkan, tinggal langsung klik saja Add Citation. Kemudian dituliskan Sahih Bukhari. Bisa di-search sesuai nama bukunya, bisa di-search sesuai penulisnya. Saya menulis Bukhari. Dengan dua huruf saja sudah muncul Sahih Bukhari. Saya klik enter, saya klik halamannya, misalkan halaman 2. Kemudian enter. Daftar pustaka otomatis sudah jadi. Sahih Bukhari, Imam Bukhari, Bukhari dulu, baru Imam. Ini karena penulisan dengan akhir nama terlebih dahulu, last name, kemudian baru nama depan. Di daftar pustaka otomatis jadi, kemudian di footnote juga otomatis jadi.
Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Jadi sangat mudah sekali untuk kalian menulis makalah. Ini berkenaan dengan cara penulisan footnote dan daftar pustaka dengan Zotero dan Mendeley.